Hasilnya apa setelah kita menjadi manusia yang baru? Simpel. Selanjutnya. Hasil yang pertama, kita menjadi dekat dengan Allah. Di dalam ayat yang ke-13 dinyatakan demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita dulu jauh dengan Allah, ya. Nggak bisa kita masuk ke dalam kerajaan Allah, nggak bisa kita bersatu dengan Allah. Tetapi karena ada Kristus yang menjembatani, maka kita menjadi dekat dengan Allah, hidup bersama-sama dengan Allah, seperti Adam dan Hawa pada saat hidup di Taman Eden. Kata Tuhan bilang, buah ini nggak boleh kamu makan, yang ini enggak, kamu silahkan kelola yang lain. Tapi pada saat mereka berbuat dosa, Allah berjalan-jalan. Pada saat mendengar Allah sedang berjalan, Adam dan Hawa akhirnya bersembunyi. Artinya kehidupan mereka dekat dengan Allah pada saat itu. Bisa ngobrol, bisa bercakap-cakap, intens dengan Allah. Hubungan yang dekat. Tetapi karena dosa itulah akhirnya kita terpisah jauh. Namun puji Tuhan, karena darah Kristus, penyaliban Kristus membuat kita menjadi satu dengan Tuhan kembali, menjadi dekat dengan Allah kembali. Dan yang kedua, hasilnya kita berdamai dengan Allah di dalam roh. Di dalam ayat yang 17 dan 18, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Ya, jadi kita berdamai dengan Allah di dalam roh. Bagian yang ketiga, hasilnya kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Di dalam ayat yang ke-19 dinyatakan demikian. Demikianlah lagi, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu merasa senang menjadi anggota keluarga Allah? Amin. Amin ya, kita bersuka cita karena kita pasti akan mendapatkan hak kerajaan surga. Dan yang pasti pada saat kita kembali pulang, kita akan bersama-sama dengan orang-orang kudus di kerajaan surga. Bagian yang keempat, yang terakhir hasilnya, dibangun dan bertumbuh menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam ayat yang ke-20 sampai 22, kita baca bagian terakhir 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, ingat, tubuh kita ini adalah bait roh kudus. Karena itu kita harus jaga kesucian dan kekudusan hidup, sehingga kita dilayakkan Tuhan, kita disucikan dan dikuduskan Tuhan, sehingga kita layak untuk menjadi warga kerajaan surga. Sebagai kesimpulan, maka marilah kita sebagai jemaat Kristus bersatu karena pengorbanan dan teladan Kristus bagi kita semua. Yohanes 10 ayat 30 menyatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sebagai bagian akhir Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita sudah diciptakan menjadi manusia baru, kita sudah didamaikan dengan Allah. Mari kita bersama-sama dengan jemaat juga harus saling bersatu. Karena apa? Kristus sudah memberikan teladan bagaimana Kristus bersama dengan Bapa adalah satu. Demikian juga kita ada di dalam Kristus, sehingga kita pun menjadi satu. Amin. Amin. Baik, kalau